Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pradana, NRP 204221032 dari Departemen Instrumentasi Fakultas Farmasi Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan menjelaskan konstruksi alat atau instrumen ukur yang dimana menjadi tugas daripada mata kuliah teknik pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran dan alat ukur. Jika kita membahas tentang pengukuran, maka kita harus membahas tentang definisi daripada pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses mendapatkan informasi tentang nilai variabel suatu proses atau sistem, atau mendapatkan informasi tentang nilai dari suatu besaran fisis. Informasi yang didapatkan dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan alat ukur adalah alat untuk mengetahui harga suatu besaran atau variabel. Lalu apa sih peran daripada sistem pengukuran untuk analisa data? Apabila kita memiliki sesuatu objek untuk kita analisa, maka kita harus pertama adalah mengukur atau mengindra daripada variabel-variabel yang perlu kita analisa. Dari proses pengukuran di sini kita akan mendapatkan data-data yang lalu selanjutnya adalah kita olah. Jadi pada proses pengolahan data. Dari pengolahan data tersebut lalu kita dapat menganalisa dan dapat pula kita menyimpulkan dari data-data yang kita dapat. Selanjutnya, apakah di manakah fungsi daripada alat ukur tersebut? Maka fungsi atau peran daripada alat ukur tersebut adalah pada proses kita pengukuran tadi daripada objek atau variabel yang diukur. Selanjutnya, peran sistem pengukuran pada sistem pengendalian. Apabila kita melihat sistem pengendalian, maka kita lihat pada diagram bloknya. Di sini saya memberikan diagram blok sistem pengendalian loop tertutup. Pertama, apabila kita memiliki suatu plan atau proses yang ingin kita selesaikan, maka pertama kali adalah kita harus mengindra atau sensing, dapat men-sensing variabel-variabel yang ada sehingga dapat menjadi masukan kepada intinya kepada controller. Setelah kita men-sensing daripada variabel-variabel yang ada, maka data tersebut akan dibandingkan dengan set point yang ditentukan. Lalu dari perbandingan tersebut masuk kepada controller menjadi masukan. Sehingga controller berfungsi sebagai otak atau pusat perintah dari suatu sistem ini. Lalu controller memberikan perintah kepada final control element atau disebut aktuator. Dari aktuator tersebut berdasarkan perintah dari controller dapat melakukan unjuk kerja, melakukan aktuasi untuk menyelesaikan suatu plan atau proses ini tadi. Dari plan ini tadi dapat memberikan input, selanjutnya dapat memberikan input yang dapat memberikan output, dan output tersebut disensing lagi oleh elemen sensing ini tadi. Lalu di manakah peran alat ukur, sistem pengukuran dalam sistem pengendalian ini semua? Jadi peran alat ukur dalam sistem pengendalian adalah pada bagian sensing elemen. Disinilah peran sistem pengukuran dan alat ukurnya. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa satu, sistem pengukuran merupakan bagian pertama dalam suatu sistem pengendalian karena menjadi sensing atau indera daripada variabel-variabel yang ada. Lalu kedua, jika input sistem pengendalian salah, maka outputnya pun akan salah. Lalu ketiga, jika hasil pengukuran input sistem pengendalian salah, maka hasil outputan
pengendalian pasti salah, walaupun sebenarnya sistem pengendaliannya sangat baik. Lalu kita masuk pada elemen dasar instrumen ukur. Dalam instrumen ukur terdapat elemen-elemen atau bagian-bagian untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Pertama adalah saat input atau masukan daripada variabel itu masuk, maka akan masuk kepada sensing elemen. Selanjutnya, sensing elemen akan masuk pada signal conditioning elemen, lalu selanjutnya diteruskan pada signal processing elemen, lalu dilanjutkan pada data presentation elemen, lalu keluarlah output atau result value variabel terukur, nilai terukur, yaitu dari output data. Pertama adalah elemen pengindra atau sensing element. Adalah elemen yang pertama kali menerima energi dari medium yang diukur dan menghasilkan keluaran yang sedikit banyaknya tergantung pada besaran yang diukur atau measuran. Alat ini, elemen ini biasa kita sebut dengan sensor. Seperti inilah sensing elemen. Menerima energi pertama, elemen pertama yang menerima energi dari medium yang kita ukur. Jadi ada elemen pengkondisian atau pengubah sinyal. Adalah elemen yang mengubah sinyal keluaran dari elemen perasa utama, yaitu elemen sinyal tadi, sensing, yang berupa variabel fisik seperti pergeseran atau tegangan listrik ke variabel lain yang lebih sesuai namun tetap mengandung informasi sinyal aslinya. Elemen ini biasa kita sebut dengan transducer. Jadi transducer adalah elemen untuk mengubah sinyal dari elemen perasa utama pada bentuk variabel yang lain. Selanjutnya adalah adanya elemen pemrosesan sinyal. Ialah elemen yang memanipulasi variabel yang dihasilkan oleh elemen pengubah variabel ini. Manipulasi di sini diartikan secara khusus sebagai suatu perubahan nilai numerik yang mengikuti aturan tertentu, tetapi sifat fisik dari variabelnya tidak berubah. Misalnya suatu penguat elektronik yang menerima sinyal tegangan kecil sehingga masukkan dan menghasilkan sinyal keluaran yang tetap berupa tegangan, tetapi beberapa kali lipat lebih besar dari masukannya. Jadi pada elemen pemrosesan sinyal ini, sinyal yang masuk akan lebih dikuatkan, dibesarkan saja. Lalu terakhir adalah elemen penyaji data atau data presentation elemen. Adalah suatu elemen yang berfungsi untuk menyajikan besaran yang diukur untuk tujuan pemonitoran, pengendalian, atau analisis. Dengan demikian, informasi tersebut harus disajikan dalam bentuk yang dapat diterima oleh salah satu indera manusia. Selanjutnya ini adalah contoh dari elemen tadi pada speedometer, alat pengukur kecepatan pada sepeda atau mobil kita. Pertama adalah bertindak sebagai sensing elemen adalah side drive kabel yang terhubung pada gearbox atau perputaran roda kita. Ini akan pada kabel ini juga akan ikut berputar. Lalu perputaran tersebut akan menghasilkan juga perputaran pada keping magnet ini sebagai signal conditioning elemen. Apabila keping magnet ini berputar, maka akan juga memutar kontrol string ini yang bertindak sebagai signal processing elemen. Lalu apabila ini berputar dan bergeser, maka akan menunjukkan pergeseran pada pointer indicated speed yang dapat kita lihat pada dashboard mobil atau sepeda kita. Itu di sini bertindak sebagai data presentation elemen, menunjukkan apa kecepatan pada kendaraan kita. Tadi telah dijelaskan elemen pengubah atau transducer pada alat ukur. Di sini transducer adalah bagian alat yang berfungsi mengubah dan memperbesar sinyal yang dirasakan oleh sensor menjadi besaran yang terukur dan diteruskan ke sistem penunjuk.
Pengubah pada alat ukur dapat ditinjau dari berbagai prinsip kerja, mulai dari prinsip kinematis, mekanis, optis, elektris, pneumatis, thermal, sampai pada sistem gabungan yang bertujuan untuk dapat menampilkan hasil ukuran. Fungsi utama pengubah adalah memperbesar dan memperjelas sinyal sensor, yaitu suatu perubahan kecil value atau geometrik objek ukur menjadi perubahan yang cukup jelas terbaca pada bagian penunjuk atau pencatat alat ukur. Yang pertama ada pengubah mekanis. Prinsip kerja dari pengubah alat ukur mekanis semata-mata berdasarkan prinsip kinematis yang meneruskan serta mengubah gerakan, biasanya gerakan rotasi, menjadi gerakan lain, biasanya gerakan rotasi yang relatif lebih besar perubahannya. Contohnya adalah sistem rotasi dan batang bergerigi dari jam ukur atau bias indikator, serta sistem ulir dari mikrometer. Umumnya transducer mekanis mempunyai ketelitian tinggi, kokoh, dan harga lebih murah dan tidak memerlukan cat daya. Alat ini tidak terlalu menguntungkan bila dipakai pada pengukuran ilmiah modern dan untuk pengaturan proses karena pekerjaannya lambat, perlu gaya besar untuk mengatasi gesekan dan tidak cocok untuk pengukuran jarak jauh. Contoh alat ukur dengan pengubah mekanis adalah berbentuk atau jam ukur, mikrometer, dan timbangan analog. Ini adalah ilustrasi dari pengubah mekanis, yaitu berbentuk dan dial indikator. Lalu selanjutnya ada pengubah elektrik. Pengubah elektrik adalah pengubah yang memakai prinsip kerja elektris berfungsi untuk mengubah isyarat perubahan sebesar non-elektris, misalnya perubahan panjang, temperatur, tekanan, dan lain-lain, baik yang berasal langsung dari sensor ataupun yang telah melalui pengubahan primer, biasanya pengubah mekanis menjadi isyarat sinyal perubahan besaran elektris. Perubahan elektris, arus, hambatan, atau tegangan listrik dapat diolah dan diperbesar dengan memakai prinsip elektronik amplifikasi menggunakan amplifier sehingga dapat diketahui hubungan antara isyarat mula dengan isyarat akhir yang diukur dan ditunjukkan pada skala dari ukur. Contoh dari pengubah elektrik ini adalah pengubah sinyal dengan prinsip kapasitansi, indukansi, transformator, dan lain-lain. Lalu ini adalah contoh dari alat pengubah elektris, ada RTD dan ada juga transformator. Selanjutnya ini beberapa alat ukur yang dapat kita temui dalam dunia industri. Yang pertama ada vibration meter, yaitu alat ukur yang dirancang secara khusus untuk mengukur getaran yang dihasilkan sebuah benda. Selanjutnya ada hygrometer, yaitu alat instrumen yang menggunakan prinsip kerja yang digunakan untuk mengukur atau menguji kekerasan pada benda. Lalu selanjutnya ada hygrometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan suatu area atau suatu tempat. Ini hanya beberapa alat ukur yang saya temukan dalam dunia industri. Tapi sebenarnya banyak sekali yang dapat kita temui alat ukur dalam dunia itu maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian itu tadi presentasi saya dalam mendapatkan konstruksi alat ukur. Kurang lebihnya dan ya kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.